Bismillahirrahmanirrahim. Saya nggak tahu penerangan seperti apa. Mungkin mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ruh itu mati? Itu ya. Ruh itu sampai hari ini hakikatnya belum tersingkap banyak. Karena Allah sendiri mengatakan min amri rabbi, itu urusan gua, kira-kira gitu. Kamu gue pikirin gitu. Kenapa? Karena ruh itu adalah objek tajalli zat Allah yang bisa menjadi objek, yang bisa jadi wadah Allah bertajalli. Tajalli itu Allah mengenalkan dirinya, itu cuma ruh. Oleh karena itu, ruh itu dia tidak disebut dicipta, tidak juga disebut dia tidak dicipta. Terus apa dong? Katakan apa yang Allah katakan, min amri rabbi. Maka jika ada orang mengatakan ruh dicipta, mungkin maksud dia itu jiwa, nafs, qalbu dicipta, nur dicipta, fuad dicipta, sir dicipta. Tapi kalau ruh, Allah hanya menyebutkan di Quran dengan satu lafaz, nafakhtu, bukan khalaqtu. Kalau khalaqtu, khaliqun, jelas ayatnya, surat Sad, surat Sajadah, ya, yang dicipta itu tubuh, khaliqun basharan min tin. Tapi kalau ruh enggak, aku hembuskan, begitu lafaznya. Bagaimana Allah menghembuskan? Itu urusan Allah, jangan dibayangin. Mulai membayangkan batil, boleh batal, ya. Jadi ada dulu yang membantah saya, kamu kok bilang ruh tidak makhluk? Ya kan belum selesai saya ngomongnya. Ruh tidak makhluk, tapi juga jangan dikatakan ruh makhluk. Tidak makhluk juga bukan makhluk. Nggak bisa hanya Allah yang tahu. Kaidah kita maqalallahu, ini pakai kaidah yang sering dipakai teman kita di seberang nih. Maqalallahu wa rasuluhu, kalam Allah dan kalam Rasul. Kalam Allah cuma mengatakan min amri rabbi. Lalu yang kedua, nafakhtu fihi min ruhi. Cuma dua, amr, nafakh. Maka di Quran dibedakan khalq dan amr. Lahul khalqu wa lahul amru, beda di ayat-ayat. Jadi kalau ada ahli kalam mengatakan ruh makhluk, dia terjebak memahami ruh itu di pikiran dia itu jiwa. Ruh yang kita maksud bukan itu. Ya. Kenapa bukan itu? Karena Allah belum buka dengan seterang benderangnya. Wa ma utitum minal ilmi illa. Kita baru buka dikit aja kemarin yang kolil itu. Kolilnya kolil kita buka udah banyak orang yang protes. Baru sampai di nama ruh orang udah protes, Pak. Antum gak percaya? Ya? Syekh Abdul Qadir Jilani, Imam Sidi Ahmad Rifai, itu murid-muridnya nyimpen di kitab-kitab mereka dan dicetak terbuka. Katanya kalau ada orang, saya sudah belajar kitab tasawuf bertahun-tahun gak ketemu, berarti dia gak baca aja, gak talaqi aja dari mursyid, dari syekh. Nama itu ada, ya. Syekhah Hayat Faqih Al-Jailani, dia nulis Asma Syekh Abdul Qadir Jilani, itu yang saya sebut tadi, satu halaman lebih. Berarti dia sudah memulai membuka Ma'rifatul Asma. Itu nama apanya? Nama ruhnya. Ya. Nama tubuh selesai. Nah, karena dia dari hembusan Allah, bukan dari ciptaan Allah. Kalau ciptaan dia binasa, kalau dia amr itu rahasia. Jadi sampai hanya di situ Allah membukanya. Ya. Nanti kalau kita buka lebih, nanti panjang lagi ceritanya, Pak. Ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya. Mungkin maksudnya begini. Kalau tubuh berpulang, ya, ruh masih ada enggak? Ya, ya masih.
Ruh masih ada. Tapi Allah sisakan tubuh itu nanti bagian tulang ekor. Karena tidak ada reinkarnasi dalam Islam. Ajaran Al-Quran, ajaran Nabi, tidak ada reinkarnasi. Ya, jadi kalau ada ajaran-ajaran hakikat mengajarkan reinkarnasi, kita bisa berdebat. Maksud dia reinkarnasi apa? Ya, jangan-jangan reinkarnasi versi dia bukan yang kita maksud. Nah, tubuh kita nanti diciptakan lagi dari tulang ekor itu jadi utuh. Ruh kita nanti balik situ. Karena ruh ini dia tidak akan masuk kecuali ke tubuh yang dulu dia tempati. Cuma bahannya sudah baru. Ekornya ekor lama. Ya. Itu sebabnya ada rahasia-rahasia sebenarnya di tubuh kita ini. Ekor itu kayak huruf kan ya. Nah, ilmu huruf nanti lagi, ilmunya sendiri lagi. Di tubuh-tubuh ini kita semuanya adalah huruf-huruf. Ya, wallahu a'lam bis-shawab. Ya. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Karena kejadian baru semalam saya mungkin ada seperti sharing ya, bukan debat antara dengan sahabat saya, kebetulan memang Nasrani. Pada akhir kesimpulan kita berbicara tentang Tuhan, tentang Allah segala macam, dan berkesimpulan saya ingin masuk Islam. Lalu pertanyaan yang terakhir, apa yang harus saya pelajari? Dia berkata seperti itu. Mohon penanganannya, Ustaz. Kalau mau masuk Islam, apa yang harus pelajari? Ya, bagus. Ini tips kalau mau mu'alafkan orang ya. Kalau mau mu'alafkan orang, jangan sodorin sholat 5 waktu. Kabur dia. Jangan sodorin zakat. Jangan sodorin puasa. Kalau tawaran kita yang berbeda dari ajaran kita, yang membuat orang nyaman, itu cuma satu. Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kenalin Allah. Jadi tawarkan tentang iman. Bab rukun iman ada sholat gak di situ? Rukun iman yang 6? Nggak ada. Itu sebabnya di Sahih Bukhari hadis Jibril dimulai dari iman. Iman, Islam, ihsan. Tapi di hadis Muslim dimulainya dari Islam. Islam, iman, ihsan. Mana yang lebih kuat? Iman. Makanya Imam Bukhari lebih pas meriwayatkan hadis ini. Itu kelebihan Imam Bukhari karena beliau wali kutub juga. Ya. Cuma tugasnya nulis hadis. Jadi wali kutub itu enggak hanya tugasnya pegang tasbih mulu. Ada wali-wali Allah tugasnya masuk ke ranah politik. Maka hati-hati. Jangan hujat semua orang yang memimpin di negeri ini. Siapa tahu di antara mereka 1-2 ada yang wali. Kan kita nggak tahu aja. Ya. Siapa tahu antum tidur, dia sholat, dia doa, ya Allah, rakyatku begini. Ya itu wali itu dia orangnya. Dia nggak sempat lagi mikirin dirinya. Ada orang begitu, insya Allah itu pemimpin wali Allah. Insya Allah pemimpin wali Allah. Ya. Beberapa sih muncul di hati kita, tapi kita nggak boleh sebut namanya, ya, nggak boleh sebut namanya, nggak juga. Ntar kalau dia pemimpin ini kan banyak nih, ya. Kalau kita buka, orang nggak percaya, sama dengan kita bilang si fulan waliullah, orang nggak percaya, masa sih, masa wali begitu, dia pakai akal dia. Masa wali nggak pakai kopiah? Lah urusannya apa? Jadi kalau bagi dia wali harus pakai sorban kemana-mana. Itu orang agama Sikh kemana-mana pakai sorban. Hatta kuwisi pakai sorban. Nggak wali juga, itu agamanya beda sama kita. Jadi kalau awal bertemu dengan orang yang ingin mengenal ajaran ini, tawarkan sesuatu yang spesifik tentang ma'rifatullah. Ma'rifatullah itu sederhana, kok kulullahu ahad. Dalami itu nanti ketemu nikmat asik ya. Kulullahu ahad itu mulai dari kulnya, kata hu-nya itu sudah cukup. Kasih hu aja mah dia udah nikmat. Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Mafatihul Ghaib tafsir beliau,
Apa kata beliau? Saya nulis buku risalah kecil tentang rahasia Hu. Ini Imam Fakhruddin Ar-Razi nih. Di jilid 1 kitab tafsir Mafatihul Ghaib. Setiap kali aku nulis, lalu aku merenung, lalu membaca nama Hu di dalam hatiku. Apa kata dia? Muncul makna baru, seakan-akan makna yang berikut itu lebih sempurna dari nama yang ada sebelumnya. Maka beliau tidak jadi menerbitkan kalau sekarang, kalau dulu mempublish buku itu kepada khalayak. Kata dia, bukuku gak pantas menggambarkan Allah Ta'ala. Menggambarkan nama aja belum pantas. Kenapa baru bahas Hu? Ya. Berarti selevel Imam Fakhruddin Ar-Razi, zikirnya apa? Hu. Kalau antum Hu itu lagi nertawain orang Hu. Ya beda. Ya. Nyinyirin orang Hu. Kalau wali Allah Hu itu bermakna. Gimana dengan pandangan Ustadz yang mengatakan bahwa zikir Hu bid'ah? Ya mungkin dia dapat kitabnya begitu. Kita juga nggak maksain pendapat kita kan? Boleh nggak maksain pendapat? Dia nggak mau zikir Hu, ya nggak usah dipaksain. Cuma kita punya kitab yang juga banyak bahwa zikir Hu salah satu zikir yang masyru' fid din, yang disyariatkan dalam agama ini. Ya. Jam 9, Pak. Oke.